Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Taklim Ummahat Kamis Pagi, Ibunda Ustazah Hajjah Azizah Aziz. Doakan ibu-ibu sekalian, semoga beliau selalu sehat, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah. Juga yang sama-sama kita hormati keluarga besar Ar-Rasyidiyah, dari anak, cucu, mantu daripada guru kita almarhum Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i, wabil khusus guru saya, kakak saya, mentor saya, Ustazah Dr. Anda Hajah Ita Rogaiyah, Ustazah Hajah Asma Rashid, Ustazah Hajah Aisyah Rashid, Ustazah Hajah Qatrun Nada, beserta seluruh para ustazat, para pimpinan-pimpinan majelis taklim, para orang-orang tua yang pada pagi hari ini berkesempatan hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa mahabbah saya dan kita husnudzon dengan adanya para ustazat, para orang-orang tua kita, menambah keberkahan daripada majelis kita pada pagi hari ini. Yang saya cintai dan saya muliakan seluruh jamaah Majelis Taklim Ummahat Kamis Pagi, pendengar Radio Alaikassalam dimanapun berada, juga pemirsa TV Assalam Al-Barakah yang mudah-mudahan dimanapun berada selalu mendapatkan cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, sehingga pagi hari ini Allah kumpulkan kita di majelis ini. Semoga setiap langkah kita dari rumah sampai majelis ini dinilai sebagai satu ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat-salawat kita menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, tentunya saya sangat bergembira pada pagi hari ini bisa bersilaturahim ke Majelis Taklim Ummahat Kamis Pagi. Mudah-mudahan, doakan ya Bu ya, saya sudah lama vakum, doakan semoga sehabis ini bisa istiqomah, bisa hadir di Majelis Taklim Ummahat Kamis Pagi. Ibu, kita baca Fatihah. Khusus saya kepengen juga mengajak ibu-ibu sekalian membaca Ummul Quran Suratul Fatihah buat guru kita. Ini kali pertama saya hadir setelah beliau wafat. Kita doakan ibu-ibu sekalian. Saya sangat ingat waktu saya baru pulang dari Hadramut tahun 2007-2008, saya berniat membuka majelis taklim di Sunter. Beliau dengan sigapnya, dengan semangatnya, beliau menghadiahi saya kitab Al-Aqidatul Mujmalah dan juga surah Yasin. Dan alhamdulillah, kurang lebih 10 tahun kami sudah amalkan. Kami selalu membuka majelis taklim kami di Sunter dengan Al-Aqidatul Mujmalah dan juga surah Yasin yang dihadiahkan oleh guru kita. Kita doakan ibu-ibu sekalian, semoga segala perjuangan daripada guru kita almarhum Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i Allah nilai sebagai satu ibadah. Juga Allah berikan tempat yang terbaik. Dan tentunya yang kita inginkan ibu-ibu sekalian, dengan pernah Allah mengumpulkan kita di sini beserta dengan beliau di Majelis Taklim Ummahat Kamis Pagi ini, semoga Allah kumpulkan kita beserta dengan beliau dan Nabi kita di surganya Allah.
ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu sekalian, tentunya kita ini ummahat yang beruntung. Kenapa saya bilang beruntung? Pagi-pagi kita udah ada di majelis taklim. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, kita ini termasuk salah satu daripada umatnya Nabi Muhammad yang kecipratan doanya beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah ya Tuhanku, kata Rasulullah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Kita pagi-pagi udah di majelis taklim ya Bu ya, Masya Allah. Kalau di rumah kita ngapain Bu? Ada yang ngurusin cucian ya. Ini Masya Allah. Di sini kita udah baca Yasin, udah baca Rotibul Haddad, udah baca Aqidatul Mujmalah. Masya Allah. Mudah-mudahan ini tanda bahwasanya Allah memberikan kita banyak keberkahan. Allah memberikan kita banyak kemuliaan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita. Ibu-ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya sama para sahabat. Ya Rasulullah, ayyun nas afdal, kata sahabat. Wahai Rasulullah, manusia yang bagaimana yang paling afdal? Dijawab oleh Rasulullah, kullu saduqul lisan wa makhmumul qalb. Kata Rasulullah, seluruh manusia yang lisannya jujur wa makhmumul qalb, dan juga hatinya selalu tersapu bersih. Dijawab lagi oleh para sahabat, ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifuh. Wahai Rasulullah, lisan yang jujur insya Allah kami tahu. Fama makhmumul qalb, lalu apa yang disebut orang yang hatinya selalu tersapu bersih? Dijawab oleh Rasulullah, at-taqiyun naqi la ithma fiha wala ghilla wala baghya wala hasada. Kata Rasulullah, orang yang hatinya selalu tersapu bersih adalah orang yang hatinya bertakwa, hatinya bersih. La itsma fih, nggak ada kedurhakaan di dalamnya, nggak ada kezaliman di dalamnya, dan juga nggak ada hasad di dalam hati orang tersebut. Hatinya bersih, Bu. Ada dua hal nih yang perlu kita garis bawahin dari riwayat ini, yaitu lisan yang jujur, dan yang kedua hati yang selalu bertakwa, bersih daripada segala macam penyakit hati. Ibu-ibu sekalian, ada kisah tentang Luqmanul Hakim. Ibu sering dengar ya namanya ya. Luqmanul Hakim ini bukan seorang nabi. Beliau ini adalah seorang budak. Bahkan kalau dari segi rupa Bu, dikatakan bahwasanya beliau nih kulitnya nggak putih Bu. Kalau nggak putih berarti juga hidungnya nggak mancung. Berarti saya nggak ngomong ya Bu. Ya, jadi beliau ini bukan seorang nabi, beliau juga seorang budak, rupanya juga tidak rupawan begitu. Tapi Allah abadikan beliau di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kesolehan beliau dan juga karena lisan beliau yang selalu mengeluarkan hikmah-hikmah yang bisa kita pelajarin bahkan sampai sekarang ya Bu ya. Beliau suatu ketika disuruh oleh majikannya Bu. Beliau disuruh oleh majikannya, disuruh beli kambing, disuruh nyembelih, kemudian disuruh masak. Karena ada tamu yang mau datang, kan gitu ya Bu ya. Kalau ada tamu kita bawaannya pengen nyuguhin aja begitu ya. Kemudian dipesan Bu sama majikannya ini, dibilang, wahai Luqman, masak dari kambing tersebut yang paling bagus daripada kambing tersebut. Ibu, ini Luqman dia beli kambing, dia sembelih, dia ambil cuma lidah dan hatinya. Kemudian dia masak, dia suguhkan kepada para tamu. Ngelihat hal tersebut majikannya bingung, wahai Luqman, aku suruh kau ambil bagian yang paling bagus, tapi kenapa cuma kau masak lidah dan hatinya?
Kata Luqman, wahai tuanku, tidak ada yang paling bagus daripada makhluk kecuali lidah dan hatinya. Ibu-ibu sekalian, besoknya majikannya nyuruh lagi karena mau ada tamu lagi. Disuruh beli kambing lagi, disuruh sembeli, disuruh masak lagi. Cuma perintahnya beda. Kalau yang pertama disuruh ambil yang paling bagus. Nah, pada hari itu majikannya bilang, wahai Luqman, buang yang paling jelek daripada kambing tersebut. Bu, dibuang lidah dan hatinya, dimasak sisanya. Ya, Masya Allah. Ngelihat hal tersebut, majikannya protes lagi, ibu-ibu sekalian. Ya, dia protes, wahai Luqman, kemarin aku suruh kau ambil yang paling bagus daripada kambing, kau ambil lidah dan hatinya. Hari ini aku suruh buang yang paling buruk, kau buang lagi lidah dan hati daripada kambing tersebut. Dijawab oleh Luqman, dengan begitu lugasnya beliau menjawab, wahai tuanku, aku tidak sedang mengejekmu. Sesungguhnya bagian yang paling bagus daripada makhluk adalah lidah dan hatinya kalau dia bisa kelola dengan baik. Namun bagian dari makhluk yang paling buruk juga adalah lidah dan hatinya kalau dia tidak bisa kelola dengan baik. Pentingnya buat kita menjaga lidah kita, pentingnya kita buat menjaga hati kita, biar lisan ini selalu kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang manfaat. Begitu juga dengan hati kita, begitu pentingnya untuk kita jaga daripada macam-macam penyakit hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah enggak ngelihat rupa kita. Hidung kita mau mancung kek, hidung kita mau pesek kek, Allah enggak lihat, Bu. Kulit kita mau bersih kek, kulit kita mau hitam kek, Allah enggak bakalan lihat. Apa yang Allah lihat? Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah cuma ngelihat hati dan amal-amal kita. Apa yang kita kerjakan selama hidup kita, itu yang akan Allah nilai dan akan Allah hisab nanti di yaumil qiyamah. Satu cerita lagi sebelum saya akhirin ya, Bu ya, tentang bersihnya hati. Salah satu sahabat yaitu Anas bin Malik pernah bercerita, Ibu. Mudah-mudahan Ibu nggak ngantuk kalau diceritain ya, Bu ya. Biasanya ibu-ibu paling demen kalau dengar kisah ya, apalagi kisahnya tentang para sahabat. Ibu, satu ketika Sayyidina Anas bin Malik beserta dengan sahabat yang lain sedang duduk beserta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Rasulullah ngucap, Bu, sebentar lagi akan datang ahlul jannah. Sebentar lagi akan lewat penghuni surga. Lewat, Bu, beneran. Ini para sahabat langsung otomatis noleh dengan arah pandangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat pemuda laki-laki dari Ansar yang mana beliau sehabis wudhu dan air wudhunya itu membasahi jenggotnya. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Besoknya Rasulullah duduk lagi sama para sahabat, Rasulullah mengatakan hal yang sama sampai 3 kali berturut-turut. 3 kali dan 3 hari berturut-turut disebut orang yang sama sebagai penduduk surga. Ibu ngedenger Rasulullah sampai ngucap 3 kali calon penghuni surga, calon penduduk surga. Ini sahabat penasaran. Ibu kalau jadi sahabat penasaran nggak? Kira-kira apa amalan sahabat orang Ansor tersebut sampai-sampai Rasulullah mengatakan dia calon penghuni surga. Ada salah satu sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Beliau ini penasarannya sangat tinggi. Beliau samperin, Bu, itu laki-laki dari Ansor. Beliau berkata, wahai Tuan, bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari?
Sesungguhnya saya lagi ada masalah sama ayah saya yang menyebabkan saya nggak bisa pulang ke rumah, kata beliau. Kata ini pemuda dari Ansor bilang, silahkan menginaplah di rumahmu. Bu, nginep 3 hari 3 malam, diperhatiin dari mulai tidur sampai bangun lagi diperhatiin. Kata Abdullah bin Amr bin As, nggak ada amalannya yang istimewa. Bahkan sholat malam aja itu enggak. Kalaupun beliau terbangun, beliau cuma membolak-balikkan badannya, berzikir sampai waktu subuh datang. Ya Masya Allah. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As berpikir gini, salah kali Rasulullah ya. Akhirnya pas hari ketiga pamit, Bu. Dia bilang, dia jujur, wahai Tuhan, sesungguhnya anak nggak ada masalah sama ayah saya. Saya kesini, saya nginep 3 hari 3 malam di sini. Saya cuma kepengen melihat apa amalanmu yang sampai Rasulullah menyebutkan engkau adalah penghuni surga. Dijawab oleh beliau, oleh orang Ansor ini, beliau menjawab, wahai Tuhan, aku nggak punya amalan yang istimewa. Seperti yang kau lihat, aku bukan orang yang ahli tahajud, bukan. Tapi yang aku tahu, aku selalu tidak pernah menemukan hatiku merasa kesal, merasa jengkel dengan orang lain, dan aku selalu menjaga hatiku daripada hasad, iri, dengki kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, Bu. Mudah-mudahan ya kita termasuk salah satu orang yang bisa menjaga lisan, juga salah satu orang yang bisa menjaga hati kita. Ibu-ibu sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya juga ingin mengajak ibu-ibu sekalian membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Sekali lagi, kalau tadi kita hadiahkan buat guru kita almarhum Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yang ini kita hadiahkan, kita niatkan khusus, kita doakan buat keluarga besar Ar-Rasyidiyah dari anak cucu mantu daripada guru kita almarhum Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yang mana putra putri beliau melanjutkan perjuangan dari guru kita, ya Bu ya. Terutama buat Kakanda Ustazah Hajah Ita Ruqayyah. Kalau boleh cerita sedikit, beliau ibu yang menjadi mentor saya, guru saya. Saya ingat banget, saya waktu jadi anak baru, Bu, kelas 1 SMP di Pulau Air, saya dapat tugas pidato acara muhadharah. Anak baru disuruh pidato. Saya bikin konsep di asrama, tampil ba'da maghrib atau ba'da isya, saya lupa. Ba'da asar dipanggil sama Kak Ita ke rumah beliau. Saya disuruh ceramah di hadapan beliau, latihan. Beliau ngajarin saya bagaimana menguasai jamaah, bagaimana mengeluarkan suara, bagaimana mengatur nafas. Itu adalah jasa dari kakak kami, guru saya, Kakanda Ustazah Hajah Ita Ruqayyah. Ya Bu ya, kita doakan semoga putra putri dari almarhum Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan daripada guru kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.